Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di hadirat Tuhan, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia luar biasa, dia dahsyat, dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Praise God. Haleluya. Puji Tuhan. Praise God. Saudara, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Kita sama-sama mau menikmati hadirat Tuhan di saat kita mau menyembah dan memuji Tuhan. Kita akan rasakan hadiratnya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Let's pray. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadiratmu yang kudus pada malam hari ini ya Bapa. Kami datang karena kami patut untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang sudah begitu baik, sungguh baik, sangat baik. Tuhan yang sudah menyertai kami, memelihara kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Dari masa kecil sampai pada masa tua, Tuhan masih bersama dengan kami. Itu semua karena kemurahan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang masih menyertai kami sampai hari ini. Terima kasih Bapa, kami sangat mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Kami tidak dapat membalas setiap kebaikan Tuhan. Kami hanya dapat memberikan seluruh hidup kami hanya untuk Tuhan. Layakkanlah hidup ini ya Bapa, pakailah hidup ini. Bukan karena kami layak, tetapi karena Tuhan yang layak untuk menerima hormat, pujian dan kemuliaan dan sembah syukur kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami datang untuk menyerahkan kebaktian missions pada hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya, dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian mission dari awal hingga akhir. Biarlah Tuhan yang terus beracara, Tuhan yang ambil alih, dan Tuhan yang penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Ampuni kami atas dosa-dosa pelanggaran-pelanggaran kami. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa untuk mengampuni kami semua, umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. The goodness of God. I love you. Oh, your mercies never fails me. All my days I have been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the good
goodness is running after, is running after me. 'Cause your goodness is running after, is running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, is running after me. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. What a friend we have in Jesus. Our sins and grief to bear. And what a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. Oh, because we do not carry everything to God in prayer. Every
praise your name, O Lord. We give you praise, Christ the Savior. You deserve all the glory. You deserve all the praise and the glory. Hallelujah. Amen, amen, amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Kami siap Tuhan untuk memuji Engkau dan meninggikan Engkau di tempat maha tinggi. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah tujuh kita di mana-mana. Tuhan berubah miskin dan menjadikan kaya. Yang dan meninggikan juga.
Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Amin. Hosana in the highest. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku
sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus Benar Tuhan, nama yang memberi menang adalah nama-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menang di atas kayu salib. You are the Savior of our lives. Thank you so much, Lord. Thank you so much for everything that you have done for us. Everything that you have been giving us today, every day, until forever and ever. Thank you, Lord. We give you all the praise and the glory. Only belongs to you, Lord.
pemberitaan firman-Mu Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Penuhi hamba-Mu Bapa dengan urapan Roh Kudus-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan boleh membawa jiwa-jiwa untuk datang kepada Tuhan. Mereka akan bertobat dan menerima keselamatan. To receive the salvation, the eternal salvation. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen. 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 Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Puji Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama lagi datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah Tuhan kita dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Tuhan itu luar biasa, Dia dahsyat. Dia Tuhan yang berkuasa di atas segala-galanya. Amin. Puji Tuhan. Ya, hari-hari ini saudara, begitu banyak bencana-bencana alam terjadi di seluruh bumi, bukan hanya di satu tempat atau di berbagai tempat ataupun di satu negara, tetapi seluruh bumi mengalaminya ya. Jadi kita sudah tahu bahwa kita memang sudah berada di zaman akhir, maksudnya itu akhir zaman, sudah menuju ke akhir zaman, yaitu yang mana kedatangan Sang Mesias yang kedua kalinya sudah tidak lama lagi. Ya, inilah tanda-tanda, the sign of the coming of Christ the second time. Sudah ada tanda-tanda yang kita saksikan saat ini. Ya, semua kita menyaksikan apa yang terjadi di muka bumi ini. Begitu banyak kejadian yang tidak kita lihat pada waktu sebelum-sebelumnya. Dan kali ini kita semua menyaksikan ya, betapa begitu banyak kejadian-kejadian yang sangat menakutkan, kejadian yang sangat mengerikan ya. Tetapi kita percaya bahwa Tuhan, katakan Dia menyertai kita until the end of the world. So God said He will be with us until the end of the world. So we don't have to worry. We must continue believe in Him that He is with us every step of the way. Emmanuel, it means God is with us. God is with us, Emmanuel. God never leave us or forsaken us. Even in every situation, it doesn't matter what the situation, we are in bad situation or in good situation, God is with us. Emmanuel. He said He will be with us. That His promise. He promised He will make His promise. He'll never, not like us. We always cross the promise. We always we didn't make our promise. Yeah, but God will. He will make His promise to us. Only us, yeah, the human being doesn't do the right promise. We just promise but we didn't do it. We just promise but so what God means is that we must understand that He said He will be with us all the way through in every situation. So in this case we must believe that God never leave us or forsaken us. Luar biasa Tuhan kita ya. God is good. The goodness of God. God is good ya. Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita ajaib, Dia luar biasa ya. God who create this earth and everything in it. Ya, Dia berkuasa, Dia yang Dia yang melakukan segala hal, segala sesuatunya. Tuhan yang berkuasa, ya, Tuhan yang mengatur segala sesuatunya. Ya, di dalam situasi apapun kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita.
Ya, saya minta maaf tadi ada gangguan sedikit, anak-anak itu di belakang mereka ribut-ribut ya. Jadi ada sedikit technician problem there. Ya, with the grandchildren is making noise there, but we just concentrate on Him. Amen. Ya, praise God. Haleluya, puji Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan itu Dia memenuhi saya dengan suka. Ya, walaupun saya itu menghadapi begitu banyak masalah, begitu banyak situasi yang tidak menyenangkan, terlebih-lebih di dalam keluarga itu, karena keluarga yang belum diselamatkan. Jadi saya itu harus menghadapi banyak keluarga ini yang belum diselamatkan. Jadi harus menghadapi sikap mereka, karakter mereka itu yang tidak menyenangkan ya, yang sering-sering mengecewakan kita ya. Aduh, bagaimanapun saya pun tetap berharap kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan yang sanggup ya. Tuhan itu sanggup, Dia pasti akan membawa mereka untuk bertobat ya pada waktunya Tuhan. Memang kadang-kadang kita sedikit bingung ya, kok aneh ya, kita ini berdoa tapi kok mereka masih sama saja seperti itu, tidak ada perubahan ya. Tetapi saya percaya Tuhan mendengar doa orang benar ya. God is listening to your prayer ya. God is the answer of our prayer. So we must continue prayer. Yeah, continue pray. He knows He's listening to every situation that you are in. He never leave us or forsaken us. That is His promise. So I just hold on to His promise. I know He never leave us or forsaken us. In every situation, God will strengthen you up, and He will give you His joy, the joy of the Lord. Yeah, the joy of the Lord is my strength. That is I hold on to. Yeah, with all the situation going on right now, I just keep on hold on to His joy, because His joy is give me strength. His joy is give me peace. The peace is inside of you, is not from the outside. So the peace of God is inside. You always feel like it doesn't matter what's going on around you, but you feel this peace of God inside of you. You feel His joy inside of you. I know that sometimes we just don't understand what's going on, but just continue trust God, because He knows exactly what He's doing. He knows exactly what He's going to do. So continue pray, continue believe Him, and continue trusting in every situation. You will never disappointed. Amen. Praise God. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari kitab apa ya tadi? Kebenaran firman Tuhan kita mau sama-sama belajar, dan Tuhan yang akan mengajar kita, Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi kita mau ambil dari kita mau belajar sama-sama dari Injil Matius pasalnya yang ke-11. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang pertama, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayat 25, ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Jadi kita membacakan sama-sama, dan sesudah itu kita akan beralih ke Kisah Para Rasul pasal yang ketiga ya. Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-8. Itu nanti kita akan bacakan sesudah kita bacakan Injil Matius pasal yang ke-11 ya. Jadi kita mau sama-sama belajar, dan biarlah Tuhan yang akan mengajar kita di setiap kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bacakan sama-sama. Matius 11 ayat 25 sampai 30. Ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak
dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Oke, kita bacakan lagi di ayat yang ke 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ini Tuhan Yesus ya, dia berkatakan pada waktu itu aku bersyukur kepadamu Bapa, ya, aku bersyukur Tuhan. padamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, Tuhan langit dan bumi. Ini Tuhan karena Yesus. semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Coba kita bacakan hanya di 25 dulu ya, jangan langsung sambung. Ini hanya di ayat 25 dulu. Pada Ya. waktu itu berkatalah Yesus, Ya. aku bersyukur kepadamu Bapa, Ya, jadi Tuhan Yesus ini sedang mengucap syukur ya kepada Tuhan, kepada Bapa di surga. ya Tuhan langit dan bumi, Ya. karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. ya. Jadi Tuhan Yesus ini dia sedang mengucap syukur kepada Bapa di surga ya. Jadi Tuhan Yesus sudah memberi contoh kepada kita di ayat yang ke-25 bahwa bagaimana kita harus mengucap syukur. Artinya kita harus hidup di dalam pengucapan syukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan yang sudah menjadi penyelamat kita. Dia adalah keselamatan kita, dia adalah pemberkat kita, dia yang memberi berkat dan menyelamatkan. Artinya semua ada di dalam Bapa. Ya, keselamatan, ya, semua itu sumber keselamatan, sumber berkat, sumber kehidupan itu ada di dalam Bapa. Jadi Tuhan Yesus ini mengucap syukur. Jesus is thank him for everything. Jadi Tuhan mengajarkan kita bahwa kita juga harus melakukan hal yang sama, yaitu mengucap syukur kepada Bapa di surga, kepada Tuhan. Lalu Ayat 26, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. ayat 26 ini. Ya. Ya. Ayat 27, Oke, tunggu. Itu jadi kita coba di bagian pertengahan ayat 25 tadi. ayat 25, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa. Ya, jadi ini Tuhan Yesus ya, pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur, apa bacakan lagi? Aku bersyukur kepadamu Ya. Bapa. Ya, Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Tuhan langit dan bumi. Jadi ini Bapa ya, dia sedang mengucap syukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi. Ya, Karena Bapa. semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan Ya, orang pandai, ya. tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, jadi Tuhan itu artinya segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan itu tidak hanya disediakan bagi orang bijak dan orang pandai, ya. Tetapi apa yang tadi terakhir? Karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, Ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. ya. Jadi itu Tuhan tuh memang sudah mengajar kita ya. Ya, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Artinya Tuhan itu mau memberi tahu kepada kita ya, bagaimana itu kita harus mengucap syukur tentang hal-hal yang sudah dilakukan oleh Tuhan, apapun itu. Ya, terus coba di sambungannya ayat ke-26. Ayat 26 dia bilang, ya Bapa, Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. itulah yang berkenan kepadamu atau kepadaku? Kepadamu. Kepadamu. Jadi itulah yang berkenan kepadamu. Ini Tuhan Yesus katakan, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Karena apa yang Tuhan Yesus sedang bersyukur kepada Bapa, itulah yang berkenan kepada Bapa. Maksud Tuhan Yesus itu yang berkenan kepada Bapa di surga ya. Jadi luar biasa bahwa Tuhan Yesus sudah mengajar kita bagaimana kita harus menjadi orang-orang yang tahu mengucap syukur ya, yang tahu bersyukur kepada Tuhan atas semua penyertaannya di dalam hidup kita. Ya, nah kita teruskan lagi.
ya Tuhan Juru Selamat. Ayat 27, semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Oke, semua, coba baca lagi. Semua telah diserahkan kepadaku. Semua telah diserahkan kepadaku, di situ dikatakan ya. Oleh Bapakku. Oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Dan kepadanya, tadi baca lagi. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan. Menyatakan ya. Jadi di situ ya, jadi Tuhan Yesus sudah katakan bahwa itu semua yang sudah dimaksudkan oleh Tuhan Yesus ya. Coba kita bacakan di bagian tengah tadi yang 27, ayat 27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Jadi semua kuasa itu sudah diserahkan kepada Tuhan Yesus oleh Bapa di surga. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Jadi tidak ada seorang pun mengenal anak selain Bapa ya. Terus, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Ya, jadi itu Tuhan Yesus mau menyatakan ya bahwa tidak ada segala kuasa, itu Tuhan Yesus menyatakan bahwa segala kuasa sudah diberikan kepada Dia. Ya, sudah diberikan kepada Bapa di surga, sudah memberikannya kepada Tuhan Yesus. Ya, dan juga Tuhan Yesus katakan hanya Bapa yang mengenal Bapa. Tidak ada seorang, hanya Bapa yang mengenal anak. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak. Jadi itu sudah dinyatakan kata Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus sudah nyatakan bahwa kita itu harus mengerti bahwa semua itu dinyatakan atas kuasa Bapa. Bapa sudah memberikan semua itu, kuasa, hak, kekuasaan itu kepada Tuhan Yesus, yaitu anak Allah ya. Anak Allah yang sudah diberikan ke seluruh kuasa itu oleh Bapa di surga ya. Dan tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, dan tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa selain anak ya. Nah, teruskan lagi. Ayat 28. Marilah kepadaku. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Di situ dikatakan ayat yang ke-28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saudara, Tuhan Yesus mengundang kita. Ya, di sini dikatakan perikopnya bahwa ajakan Tuhan Yesus ya. Ajakan Sang Juru Selamat. Jadi Tuhan Yesus itu sedang mengundang, memanggil kita ya. Siapa yang merasa haus dan lapar ya, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan Yesus memanggil kita. Bagi kita yang haus dan lapar akan Tuhan ya, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus, diundang, special invitation from God for us to come to Him. Jadi kita harus datang di saat Tuhan memberikan kesempatan itu. Dia memanggil kita ya. Di ayat yang ke-28 bahwa Dia memanggil semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi biarlah kita semua mau mengambil kesempatan ini yang Tuhan berikan untuk membawa kita semua untuk bertobat, datang dan bertobat dan diselamatkan oleh Tuhan ya. Nah, kita teruskan lagi ayat yang ke-29. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Pikulah kuk yang kupasang. Dan belajarlah kepadaku. Dan belajarlah kepadaku. Tuhan Yesus aku lemah lembut. Karena aku lemah lembut. Dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi di ayat yang ke-29, Tuhan Yesus katakan ya, pikulah kuk yang kupasang. Artinya Tuhan mau kita pikul kuk itu seperti beban. Artinya sesuatu hal, situasi, masalah, itu yang diartikan ya dari kuk. Jadi Tuhan mau kita harus tetap
menghadapi setiap situasi, setiap masalah, ya pikulah kuk yang kupasang. Kita harus tetap menghadapi setiap beban, masalah yang Tuhan izinkan terjadi di muka bumi ini atau di hadapan kita. Ya kita harus menghadapinya, karena kita tidak menghadapinya sendiri. Ya, itu yang Tuhan katakan. Ya, dan Tuhan mau kita belajar, ya, belajar dari Tuhan, karena Tuhan itu rendah hati. Ya, Tuhan itu lemah lembut dan rendah hati. God is very fair. He is a fair God. Jadi Tuhan katakan, ya, dan datang pikul aku yang kupasang, ya, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan ajar kepada kita harus tetap menghadapi segala situasi, masalah apapun, ya, kita tetap menghadapi. Dan Tuhan katakan, belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi di saat kita menghadapi masalah, ya, yang Tuhan katakan itu, kita harus menghadapinya dengan lemah lembut dan rendah hati. Banyak sekali kita sering tidak melakukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, ya. Kita sering menghadapi situasi dengan emosi, ya, dan kita sudah tidak belajar apa yang Tuhan katakan. Belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jadi Tuhan itu lemah lembut. Di saat dia menghadapi apapun, Tuhan begitu lemah lembut. Dia dengan kesabaran, kerendahan hatinya, dia begitu rendah hati, ya. Dia tidak mau menentang, dia menghadapi semua dengan kelemah lembutan dan rendah hati. Dia tidak angkuh dan sombong. Jadi kita diajar oleh Tuhan untuk belajar dari Tuhan, karena Tuhan itu rendah hati, dia lemah lembut dan rendah hati. Ya, teruskan lagi. Ayat 30, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi di ayat yang ke-30 Tuhan katakan, sebab kuk yang kupasang itu ringan. Enak. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan katakan, ya, di ayat yang ke-30 bahwa Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, sebenarnya kalau mau dipikir itu kuk itu kan seperti semacam apa itu yang ditaruh di pundak sapi, ya. Itu seperti satu alat yang untuk memacu, ya, ya. Jadi itu sebenarnya kan berat kalau mau dipikir alat itu. Tetapi Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi artinya Tuhan katakan setiap masalah yang kita hadapi itu masih belum seberapa. Artinya Tuhan katakan sebab kuk yang kupasang itu enak. Artinya Tuhan katakan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, masalah apapun itu masih belum apa-apa. Artinya jadi kita harus tetap bisa menghadapinya bersama Tuhan, ya. Of course kita bisa menghadapinya dengan Tuhan. Kalau kita menghadapinya sendiri kita pasti kewalahan, ya. Tetapi karena Tuhan ada bersama dengan kita, oleh sebab itu kita menghadapinya dengan tenang, ya, dengan apa yang Tuhan katakan di ayat yang ke-29 dan ayat yang ke-30 tadi, ya. Jadi dan Tuhan bilang sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan katakan apa yang dia berikan kepada kita itu tidak seberapa berat. Artinya belum apa-apa seperti yang Tuhan sudah tanggungkan di mana di atas kayu salib, ya. Tuhan itu sudah menanggung segala penderitaan, segala beban, segala kesulitan, situasi yang tidak menyenangkan. Itu yang Tuhan sudah hadapi, yaitu paling berat, yaitu masalah yang paling berat, the heaviest problem. Jadi Tuhan itu dia sudah menghadapi semua itu yang paling berat. Nah, apa yang kita hadapi Tuhan katakan saat ini belum ada apa-apanya. Artinya Tuhan tidak mengizinkan sesuatu terjadi melewati kemampuan kita, ya, karena atau melewati kekuatan kita, karena Tuhan tahu kekuatan kita itu sampai di mana. Dia tahu, jadi dia tidak akan memberikan sesuatu atau mengizinkan sesuatu terjadi di dalam hidup kita, sesuatu yang seperti Tuhan alami. Jadi
Tuhan maksudkan kita harus bisa menghadapi dengan pertolongan Tuhan, karena Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita untuk menolong kita di saat kita menghadapi setiap masalah, setiap beban, setiap situasi di dalam hidup kita. Apapun masalah itu, apapun situasi itu, Tuhan ada bersama dengan kita. God is with us, ya. Jadi dia tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara, percayalah bahwa Tuhan katakan, ya, hadapilah segala sesuatu, karena Tuhan katakan semua itu tidak seberat apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib, ya. Apa yang kita hadapi saat ini belum seberapa berat. Jadi kita harus bisa menghadapinya bersama Tuhan, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dia menyertai kita sampai pada akhir zaman, ya. Jadi itu yang Tuhan katakan, ya, di ayat yang ke-30, 29-30. Oleh sebab itu biarlah saudara dan saya boleh datang kepada Tuhan, karena Tuhan memanggil kita di ayat yang ke-28, ya. Dia memanggil kita, dia mengundang kita. Siapa yang haus dan lapar, datanglah kepada Tuhan. Tuhan akan memberikan kita kelepasan, ya, kelegaan, dan Tuhan yang akan membawa keselamatan itu. Dia akan memberikan kita keselamatan di saat kita datang mencari Dia dan bertobat. Amin. Nah, sekarang kita akan beralih ke Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Jadi Kisah Para Rasul ayat yang pertama di pasal yang pertama ayat yang ke-8. Jadi kita mau bacakan sama-sama Kisah Para Rasul ayatnya pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Tetapi kamu akan menerima kuasa Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem. di Yerusalem Dan di seluruh Yudea. dan di seluruh Yudea Dan Samaria. dan Samaria Dan sampai ke ujung bumi. dan sampai ke ujung bumi. Jadi Tuhan katakan, ya, di ayat yang ke-8 bahwa, ya, bacakan lagi Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa. tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi di saat kita tadi datang, Tuhan panggil kita di kisah di Injil Matius tadi ayat yang ke-11, ayat yang ke-28, Tuhan memanggil kita yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi Tuhan katakan Dia memanggil. Nah, di saat kita sudah datang kepada Tuhan, bertobat, dan Tuhan menyelamatkan kita, maka Tuhan akan menurunkan Roh-Nya ke atas kita. Jadi di saat di ayat yang ke-8 tadi bacakan, tetapi kamu akan menerima kuasa. tetapi kamu akan menerima kuasa. Jadi Tuhan akan mencurahkan, ya, tuh, kalau Roh Kudus Turun ke atas kamu. turun ke atas kamu. Jadi Tuhan curahkan Roh Kudus ke atas kamu, ke atas kita. Dan kamu akan menjadi saksiku. Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem. ya. Di seluruh Yudea. Dan Samaria. Dan sampai ke ujung bumi. Jadi di situ dikatakan, ya, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kita, kita akan menjadi saksi, ya, di saksi Tuhan. Artinya kita akan membawa kebenaran firman, kita akan membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Itu dimaksudkan oleh Tuhan, ya. Kamu akan menjadi saksiku, ya. Jadi Tuhan katakan, ya, kalau Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku, ya, di seluruh, ya, Yudea, ya, Samaria, dan sampai ke ujung bumi, ya. Jadi Tuhan itu luar biasa. Dia memberikan kita keselamatan, Dia memberikan kita janji-janji yang luar biasa yang Tuhan akan nyatakan, ya. Tuhan akan memenuhi janjinya. Dia katakan Dia tidak akan meninggalkan kita, Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dan itu Tuhan akan nyatakan, ya. Dan Tuhan juga sudah memanggil kita di dalam Matius yang ke-11 tadi, pasal yang ke-11, bahwa Tuhan mau memanggil kita untuk datang kembali kepada Tuhan sebagai orang-orang berdosa, orang-orang yang sudah kehilangan
kemuliaan Allah. Tuhan memanggil kita untuk datang kepada Tuhan agar kita semua boleh diselamatkan. Kita boleh menerima keselamatan, anugerah, the grace of God. Ya, God is so gracious. Ya, God, the salvation. Through the grace, through His grace, that is the salvation. Jadi kita harus mau, kita harus meresponi ya panggilan Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28 tadi. Biarlah kita semua mau meresponi panggilan Tuhan di tahun 2023 ya. Hari ini kita sudah ada di tanggal 29 Januari tahun 2023. Jadi biarlah kita boleh meresponi panggilan Tuhan pada hari ini, agar kita boleh datang kembali dan kita bertobat dari dosa-dosa kita dan menerima keselamatan. Dan Tuhan akan curahkan rohnya, Dia akan curahkan Roh Kudus. Jika Roh Kudus dicurahkan ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku ya. Jadi kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa kebenaran firman, yang membawa Injil Tuhan sampai ke ujung bumi. Dan biarlah kita semua mau menerima panggilan Tuhan dan meresponi panggilan Tuhan pada hari ini ya, di tahun 2023. Saudara, kita semua sama-sama belajar pada hari ini bahwa Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya, biarlah kita semua mau meresponi dan mau menerima panggilan Tuhan di hari ini, karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Dia masih memberikan kita waktu dan kesempatan untuk datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatannya. Jangan kita sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita. Amin. Ambillah waktu dan kesempatan yang masih diberikan kepada kita ya, karena mungkin lain waktu sudah tidak ada lagi kesempatan untuk kita ya. Jadi percaya saudara bahwa saya pun juga sudah mengambil kesempatan. Tuhan memberikan saya waktu dan kesempatan di saat Dia memanggil di Matius pasal 11 di ayat yang ke-28. Dia memanggil semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi saya meresponi panggilannya pada waktu itu dan saya menerima keselamatannya. Tuhan mengampuni karena saya datang bertobat dan Tuhan mengampuni, Dia memberikan keselamatan itu. Itulah yang saya meresponi, dan saya harap pada hari ini saudara juga mau meresponi panggilan Tuhan pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Puji Tuhan, luar biasa, saya sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah saudara dan saya boleh tetap terus belajar dan tetap belajar dan mau diajar oleh Tuhan, karena hanya lewat pengajaran Tuhan kita semua akan menjadi orang-orang benar dan orang-orang yang akan dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Luar biasa firman Tuhan pada hari ini. Dan biarlah kita semua tetap taat dan mengasihi, tetap setia mengasihi Tuhan di tahun 2023. Banyak orang katakan tahun ini segala macam ramalan, katakan tahun ini adalah tahun yang tidak baik, tahun tidak baik. Semua mengatakan yang seperti itu. Tapi saya katakan tahun ini adalah tahun yang diberkati oleh Tuhan. Benar, amin, luar biasa. Bahwa Tuhan katakan Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Jadi kita jangan percaya dengan ramalan-ramalan yang tidak masuk akal ya. Mereka hanya menakut-nakuti kita. Oleh sebab itu kita harus jangan pedulikan yang hal-hal seperti itu. Tetapi ingatlah pesan Tuhan, bahwa Tuhan katakan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita sampai pada akhir zaman ya. Apapun orang katakan tahun ini tahun tidak baik, kita katakan tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Biarlah hari ini kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, dan sampai pada pemberitaan firman Tuhan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini.
Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu, biarlah Tuhan yang meteraikan, Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu Bapa, dan kami semua sangat diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan pakai Bapa mission untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media Bapa, karena semua adalah milik Tuhan. Tuhan hanya memberikan kami waktu dan kesempatan untuk menjalani tugas-tugas yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Bapa, kami juga menserahkan setiap pokok doa kami yang begitu banyak harus disebut satu persatu. Tuhan Maha Tahu, kami serahkan semua hanya di dalam tangan-Mu, karena Tuhanlah jawaban bagi setiap pokok doa kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah dan hari-hari yang kami sudah lalui bersama Tuhan. Indah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Praise God. Haleluya. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian missions pada hari ini. Dan kita akan angkat pujian Then Sings My Soul. Praise God. Then sings my soul, my Savior gone to Thee. How great thou art. You are so great, Lord. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali untuk membawa kita semua, orang-orang kudus, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless us all. Amen. 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 Praise God.